Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang trigonometri. Di dalam trigonometri terdapat dua penyusun, yaitu trigono sama metro. Kalau secara bahasa trigono itu berarti tiga sudut, sedangkan metro nanti akan menjadi metri, itu adalah mengukur. Jadi nanti kita membahas tentang sebuah sudut pada segitiga. Itu nanti di dalam trigonometri itu sendiri nanti akan sering kalian jumpai, yaitu sinus, kosinus, tangen, dan lawannya. Kalau sinus itu dia penyingkatannya adalah sin, kalau kosinus itu penyingkatannya adalah cos. Sedangkan tan ini kadang-kadang pakai seperti ini, atau yang sering saya gunakan adalah tan. Jadi sinus, kosinus, tangen itu nanti adalah materi yang dipelajari dalam trigonometri, termasuk kebalikannya. Kalau sinus dia memiliki kebalikan, lihat huruf ketiganya. Ini adalah kebalikannya. Kalau sinus dia memiliki kebalikan adalah kosekan, atau nanti yang sering disingkat dengan kosek. Kalau sekan yang sering disingkat dengan sek, sedangkan kotangen itu dia sering disingkat dengan kotan. Berarti nanti kita pelajari tiga ini dulu, sinus, kosinus, tangen. Setelah itu baru nanti lawannya, yaitu kosekan, sekan, sama kotangen. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi trigonometri, tentu kita mengingat dulu materi di SD dulu. Kalian sudah belajar tentang Pitagoras, dimana ketika kalian bicara tentang Pitagoras akan lari ke bentuk segitiga siku-siku. Definisi siku-siku berarti dia memiliki sudut 90. Salah satunya nanti sudutnya besarnya 90 derajat. Nah, di dalam segitiga siku-siku, kalau misalkan di situ diketahui sudutnya adalah ini, terus jangan dulu. Kita bicara sisi miringnya adalah C, ini A, ini B. Konsep dulu dalam Pitagoras yang sering diberikan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat adalah sisi miringnya, sedangkan sisi AB, sisi A dan sisi B adalah sisi yang saling bertegak lurus, atau saling di sini membentuk sudut 90 derajat. Setelah kita tahu atau kita paham konsep Pitagoras, tapi sebelumnya saya kasih contoh soal dulu. Misalkan ada sebuah segitiga. Di sini panjangnya adalah 6, di sini panjangnya adalah 8. Tentukan sisi ini berapa besarnya. Maka tinggal kita Pitagoraskan. Maka nanti menjadi, kalau saya tulis di situ, A kuadrat berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan yang ditanyakan C kuadrat. Berarti C kuadrat sendiri itu sama dengan 36 ditambah 64. C kuadrat sama dengan 100, maka C nya adalah akar dari 100, yaitu 10. Contoh soal lain yang sering terpakai juga, misalkan dia di sini diketahui 8, misalkan di sini 6, maka tentukan yang di depannya di situ. Maka C nya dia adalah 8. Kalau kasus yang di sini sisi miringnya adalah 8. Dan ini adalah B. Maka 6 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64. 36 itu kan hasil dari 6 kuadrat, saya pindah ke kanan jadinya min 36. 64 dikurangi 36, di sini 8, sisa 5 kurangi 3 yaitu 2. Jadi B kuadrat adalah 28, maka B nya akar dari 28. Ini bisa kita sederhanakan, 28 itu kan 4 kali 7, maka 4 itu kalau diakarkan jadi 2 akar 7. Itu kalau misalkan bentuknya
Yang ditanyakan adalah sisi yang saling tegak lurus. Selanjutnya, kita bicara perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, berarti kita membahasnya sama kayak Pythagoras tadi. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Di sini saya kasih X, di sini saya kasih Y, ini saya kasih R. Karena sebenarnya ini konsep dari sebuah lingkaran. Larinya nanti kalau dalam materi asal muasalnya itu dia berupa lingkaran. Jadi saya langsung saja atau saya ringkas saja. Di sini untuk menentukan sin konstan, kalau ini tadi kan konsep Pythagoras. Untuk menentukan sin konstan dari bentuk segitiga siku-siku. Jadi nanti jika ada sin alfa di mana posisi alfa itu di sebelah sini misalkan. Maka untuk menentukannya adalah sisi depan per sisi miring. Sedangkan cos alfa itu dia berupa sudut, berarti dia mengandung derajat. Selanjutnya, kalau dia cos alfa, maka di sini itu adalah sisi samping per sisi miring. Yang terakhir, kalau ada tan alfa derajat itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Tapi untuk mempermudah pemahaman atau kita mempermudah hitungan biar nggak keliru, sering itu kita gunakan konsep untuk menghafalkan itu sin demi cos sami tan desa. Jadi kita ngambil depannya untuk mempermudah hafalan. Jadi nanti saya harap kalian juga hafal karena nanti akan mudah kita pahami di materi selanjutnya untuk menghitungnya. Jadi sin demi cos sami tan desa. Ini saya tulis saja biar mudah memahaminya nanti. Oke. Selanjutnya, jika ada segitiga seperti ini disuruh menentukan sin alfanya, maka nanti kan sin alfa kan demi depan. Posisi depan itu di depannya sudut. Berarti ini sebagai depannya. Miring itu berarti dia sisi yang ini. Ini adalah miring. Sedangkan samping adalah sisi yang tegak lurus dengan depan. Dari konsep ini berarti kita bisa menentukan jika ada demi, depannya adalah Y, miringnya adalah R. Sampingnya sami, sampingnya adalah X, maka miringnya adalah R. Desa, depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Saya bawa ke contoh yang di atas tadi. Misalkan saya punya sebuah segitiga. Saya punya segitiga siku-siku. Di sini 6, di sini 8. Maka tentukan sin kostannya. Untuk menentukannya itu jelas kita butuh ini dulu. Ini kita cari dengan cara yang di atas tadi, langsung boleh. Maka C sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 8 kuadrat di sini adalah 64 ditambah 6 kuadrat adalah 36. Ini kalau dijumlahkan tadi 100, akarnya adalah 10. Maka langsung saya taruh di sini 10. Untuk menentukan sin, jika di sini adalah alfanya, maka sin alfa derajat. Sin alfa berarti demi, depannya
adalah angka 8, miringnya adalah angka 10. Disederhanakan jadi dibagi 2, 4/5. Selanjutnya cos alfanya adalah sami. Sampingnya adalah 6, miringnya adalah 10. 8 itu dia depannya sudut, sampingnya adalah 6, sedangkan sisi miringnya adalah 10. Tinggal kita sederhanakan berarti 3/5. Terakhir, kalau ada tan alfa berarti sama dengan tan desa, depan per samping. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 6, berarti 8/6. Kalau saya sederhanakan jadi 4/3. Ini adalah sin cos tan. Saya lanjutkan, tadi juga saya katakan bahwa selain 3 ini ada lawannya sinus. Kalian perhatikan huruf ketiganya. Kalau sinus itu berarti lawannya kosekan. Kenapa? Karena perhatikan huruf ketiganya adalah S. Itu untuk mempermudah memahami saja. Kosinus lawannya atau cos lawannya adalah sekan, huruf ketiganya C, berarti dia lawan dari cos. Tangen huruf ketiganya kan cotan, berarti lawan dari tan itu. Jadi ketika diketahui bentuk seperti itu, sin cos tan yang ini tadi demi sami desa, maka bisa kita tentukan lawannya. Tadi kan cosec, selanjutnya sekan sama kotan. Kalau sin alfa adalah demi, maka cosec alfa adalah mi d dibalik. Jadi kalian hafalkan 3 ini aja yang wajib kalian hafalkan, nanti bisa mencari yang lain untuk mempermudah. Sekan alfa, kalau cosec adalah sami, maka sekan alfanya adalah mi sa. Kotan alfa adalah desa, maka tan alfa adalah desa, maka kotan alfanya adalah sadu. Ini bisa kita tentukan di sini juga. Berarti kalau disuruh menentukan koseknya berapa, tinggal kita tentukan mi d. Mi miringnya tadi diketahui di sini 10, depannya adalah 8, maka kalau kita hitung di situ jadinya 5/4. Kalau kita perhatikan koseknya adalah 3/5, maka bisa langsung kalian tentukan sekan alfanya, kebalikannya berarti 5/3. Selanjutnya tan alfa adalah 4/3, maka kotan alfa adalah 3/4. Ini adalah trigonometri pada segitiga siku-siku. Setelah kita belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kalian ini tadi saya minta kalian untuk menghafalkan ini tadi, sin demi kosami tan desa. Nanti suatu saat akan saya tanyakan di pembelajaran. Selanjutnya kita belajar tentang trigonometri pada sudut istimewa. Oke, sekarang kita bicara nilai trigonometri pada sudut istimewa. Di dalam sudut istimewa itu polanya dimulai dari 0 ditambah 30, 15, 15, 30, seperti itu. Jadi kalau saya urutkan sudut istimewa itu berapa saja? Sudut istimewa itu tadi 0 derajat, 30 derajat, ditambah 30 tambah 15 itu 45 derajat, ditambah 15 lagi itu 60 derajat, yang terakhir adalah 90 derajat. 30, 15, 15, 30. Polanya seperti itu. Selanjutnya, di dalam perbandingan trigonometri sudut istimewa nanti di sini, kalian juga saya minta untuk menghafalkan, karena ini dasar untuk materi selanjutnya, untuk mempercepat perhitungan dan mempermudah mengerjakan materi selanjutnya. Di dalam trigonometri sudut istimewa nanti,
kalau saya buat tabel itu seperti ini. Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nol derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Oke. Ini kalau sin itu dia jalan dari 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Kalau cos jalannya dari sini 0 setengah akar setengah akar 2 setengah akar 3 1. Tan itu ini per ini, 0 dibagi 1 itu hasilnya adalah 0. Ini dibagi ini itu hasilnya 1 per akar 3, yaitu 1/3 akar 3. Ini kalau saya bagi hasilnya 1, ini kalau saya bagi jadinya akar 3, 1 dibagi 0 tak hingga. Itu. Jadi kalian nanti saya minta menghafalkan sin sudut istimewa, cos sudut istimewa, dan tan sudut istimewa. Contoh, misal ada soal, tentukan sin 45 derajat nilainya berapa. Tentukan tan 30 derajat nilainya berapa. Tentukan cos 0 nilainya berapa. Untuk menentukan itu tinggal kita lihat tabel. Nanti juga kalian harus hafal itu, berarti langsung menentukan berapa besarnya. Sin 45 derajat berarti sin 45 kalau secara tabel setengah akar 2. Kita tulis di sini setengah akar 2. Tan 30 kalau secara tabel langsung kita tentukan setengah akar 3. Kalau cos 0 kita tentukan besarnya adalah 0. Oh ya, tadi ada yang keliru. Tan 30 di sini 1/3 akar 3. Hati-hati. Dia tan 30 bukan cos 30, tapi tan 30 adalah 1/3 akar 3. Itu kalau kita disuruh menentukan besar dari sin, cos, tan. Oke. Sekarang ada soal gabungan dari konsep yang ini tadi dengan konsep yang ini tadi. Ada soal seperti ini. Misal diketahui sebuah segitiga ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di B. Diketahui besar sudut dari A adalah 30 derajat. Tentukan panjang AC. Ada soal seperti ini. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan besar sudut A adalah 30 derajat. Tentukan panjang AC. Kalau kita gambar, ada sebuah segitiga, siku-sikunya di sini, berarti ini sebagai B. Misalkan di sini A, AB, berarti di sini adalah C. ABC karena segitiga ABC. Siku-sikunya di B besar 30 derajat. Sorry, ada kurang informasi. Dan diketahui BC panjangnya adalah 4 misalkan. Oke. Tentukan AC. Berarti BC ini kan sudut A-nya 30. BC-nya diketahui 4. Tentukan AC. Kalau disuruh menentukan, boleh kalian gunakan sin, cos, tan, tapi kalian harus perhatikan mana yang lebih efisien. Kalau kita perhatikan di sini yang ditanyakan AC, ini kan dia miring. 4 di sini dia sebagai depan. Maka ketika ada depan sama miring, maka yang kita gunakan adalah sin. Kenapa kok sin? Karena sin itu adalah demi dia menggunakan depan sama miring.
Maka di sini adalah sin dari A sama dengan demi. A tadi besarnya 30, berarti sin 30 adalah depan per miring. Depannya diketahui tadi 4. Kalau miringnya saya misalkan di sini adalah X atau apapun boleh. Kalau saya misalkan X, maka atau ini nggak usah kita misalkan, tetap kita tulis miring aja. Maka sin 30 kita tentukan secara tabel yang di atas tadi. Sin 30 adalah setengah, kita tulis setengah, sama dengan 4 per miring. Berarti miringnya adalah perkalian silang, 2 kali 4 bagi 1, 2 kali 4 dibagi 1, 2 kali 4 8 bagi 1 tetap 8. Maka miring besarnya adalah 8. Itu mungkin materi yang kita pelajari pada bab awal tentang trigonometri di sini. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.